Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11A yang beranggotakan saya Trilutfi Oktavia Naomi. Saya Warnia Priyati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Materi singkat: makhluk hidup memerlukan energi untuk pemeliharaan, pertumbuhan, reproduksi, dan bekerja yang diperoleh dari makanan. Metabolisme adalah suatu istilah yang umum yang mengacu pada penjumlahan dari semua perubahan tenaga biologi dan bahan. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima, mencernanya menjadi energi serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus dan proses pengeluaran sisa makanan melalui anus. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan hingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanisme, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhirnya merupakan molekul-molekul makanan yang diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya dibawa melalui sistem sirkulasi untuk diedarkan dan digunakan sebagai bahan proses metabolisme. Prosedur proyek yang dilakukan: 1. Menemukan dan mempelajari materi pencernaan makanan. 2. Menentukan materi yang telah didapatkan menjadi video. Ketiga, selanjutnya persiapan membuat video. Dan yang keempat, pengeditan video agar menarik. Sampel proyek. Yang 1. Skema proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. 2. Skema proses pencernaan protein dalam tubuh. 3. Skema proses pencernaan lemak dalam tubuh. Skema pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Pati dicerna, diserap gula diubah menjadi glukosa dan digunakan proses oksidasi dan respirasi menghasilkan energi dan dapat diubah menjadi glikogen dan lemak, di mana glikogen ini disimpan di hati dan lemak akan disimpan di perut dan sekeliling ginjal. Makanan dihancurkan oleh air dan enzim yang melarutkan makanan, diubah menjadi kim dan molekul protein. Protein dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida pendek yang dipecah dengan enzim erepsin menghasilkan asam amino yang diserap oleh junjot usus. Langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut, yaitu NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan ginjal berupa urea dan amonia. Asam amino dideaminasi dalam hati atau liver berupa asam keto, yaitu siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Makanan besar dihancurkan, lalu gumpalan dihancurkan oleh garam empedu menghasilkan molekul lemak yang diuraikan oleh lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol, lalu diabsorpsi oleh junjot usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, lalu dibawa darah ke jaringan organ atau dihidrolisis lagi, dan sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, sisanya diekspresikan melalui ginjal, yaitu H2O dan paru-paru CO2. Pembahasan. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen.
dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi atau dalam bentuk energi kimia. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksigen 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal, karena beban kerja organ tersebut lebih berat dan dalam menguraikan protein dan mengeluarkan melalui air seni. Kekurangan protein pun tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger oedema atau HO. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu berbentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme berupa bertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kesimpulan, pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Dalam proses pencernaan makanan terdapat proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak di dalam tubuh. Sekian penjelasan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.